Karena ideologi keagamaan memang menjadi pemicu yang paling utama ketika agama dijadikan sebagai alat kekerasan, diekstrimkan pandangan keagamaan, ya, diradikalisasi pandangan keagamaan, akhirnya tindakan-tindakan terorisme itu muncul. Maka ya solusinya memang bagaimana memoderasi pandangan keagamaan kita. Moderasi pandangan keislaman kita, Islam atau dengan konsep moderat dalam Islam, itu sebenarnya merupakan khitbah dari agama Islam itu sendiri. Moderasi Islam, pandangan-pandangan moderat Islam adalah khitbah agama Islam, adalah khitbah umat Islam itu sendiri. Ketika ajaran moderasi ini hilang dari seseorang, maka dia pasti akan jadi ekstrim. Ekstrim apa? Iya, dia akan jadi teroris, atau dia menjadi orang permisif. Permisif itu dalam bahasa Arab dengan al-ibahiyah. Ibahiyah itu semuanya boleh. Ya. Ada orang fanatik yang semuanya dilarang, dikit-dikit haram. Ada namanya ibahiyah yang semuanya halal. Hedonisme dalam duniawi. Nah, ini kan di situ. Kenapa? Karena hilangnya sikap keagamaan, pandangan moderat, sikap moderat dalam beragama. Padahal moderasi yang dengan kata al-wasat, al-wasatiyah atau tengah, itu merupakan khitbah dari ajaran Islam, khitbah dari umat Islam itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah ya, dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikian kami jadikan kamu sebagai umat wasatan, umat pertengahan. Kalau kita membaca terjemahan yang diterbitkan oleh Departemen Agama, umat pertengahan. Nanti apa disebut dengan pertemanan kita akan jelaskan. Nah, sebelum kita menjawab apakah benar umatan wasatan, umat tengah itu bicara soal moderasi, soal tengah? Iya, enggak usah kita detail-detail. Ada dua mukjizat dalam satu ayat tersebut. Pertama, ayat ini benar-benar berada di tengah-tengah surat Al-Baqarah ayat 143. Surat Al-Baqarah jumlah ayatnya 286. Ya. Ayat 143 dari 286 berarti di tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, benar-benar tengah-tengah ayat dalam surat Al-Baqarah. Yang kedua, ayat ini berbicara perpindahan kiblat. Sebelumnya Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam saat itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian berpindah kepada Ka'bah di Masjidil Haram. Ka'bah itu juga adalah lokasi di tengah-tengah bumi. Ya kan? Di lokasi di tengah-tengah bumi. Makanya itu lokasi daerah disebut dengan Asyarqul Awsat, timur tengah orang barat yang lihat. Kalau kita sebenarnya itu Al-Gharbul Awsat, barat tengah ya. Jadi kenapa? Jadi 143 ayat tadi itu yang 143 sudah menandakan memang bicara soal umat pertengahan, tentang moderasi, tentang di tengah-tengah. Nah, disitulah ketika kita bicara soal al-wasat, ya, maka kita akan bicara soal ma baina, di antara, baina. Kemudian atau ismun baina torfesyai, itu sebuah nama yang ditujukan kepada dua antara ujung yang berseberangan. Ya, kita tahulah mana tengah, antara kanan ada kiri, itu ada di tengah. Kemudian juga bisa dikatakan sebagai al-khiyar, yang terpilih, atau al-afdal atau al-ajwad. Bisa disebut dengan dia paling yang terpilih, terbaik, atau yang paling utama, terutama. Itu arti kata al-wasat. Atau al-adlu, atau adil, al-iktidal. Kemudian disebut dengan puncak, ya. Puncak yang disebut dengan Ausatul Jabal itu adalah puncak dari gunung. Kenapa puncak itu disebut dengan di tengah? Ya enggak ada yang namanya puncak itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Puncak gunung itu pasti di tengah-tengah gunung, ya kan? Ini sisi barat, ini barat ada timur atau apa? Pasti puncaknya itu berada di tengah-tengah. Ya.
Itu kenapa disebut dengan paling tinggi. Ada disebut dengan mutawasid, itu disebut dengan sederhana, atau disebut dengan yang ekonomis atau yang lumrah. Itu ada Imam Al-Ghazali punya kitab namanya Al-Iqtisad fil Iqtiqad, ya. Berekonomi dalam berkeyakinan. Ini maksudnya apa? Ya moderasi itu. Ya. Apa? Ya moderat, la ifrata wala tafrit, ya. Tidak terlalu melebih-lebihkan dan juga tidak mengurang-urangi. Bisa la ifrata wala tafrit itu juga dikenal dalam kosakata kita. Atau yang ucapan yang sering kita kenal, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah dia yang pertengahannya aja, ya. Dan sikap-sikap yang moderat, sikap yang tengah merupakan sikap yang terpuji. Kemudian ada banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang al-wasat, ya. Karena waktu yang sudah mulai ini saya percepat saja. Tapi intinya ummatan wasatan tadi yang ada di Al-Baqarah 143 itu adalah umat-umat yang ada di tengah-tengah, umat yang moderat, ya. Kenapa disebut dengan umat yang moderat, yang proporsional, ya. Kemudian juga kenapa? Karena bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebenaran, maka umat Islam itu menjadi umat yang terbaik, umat yang yang terbaik dan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira arti umat arti dari ummatan wasatan. Nah, kalau kita juga membaca ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana keseimbangan moderasi kehidupan antara dunia dan akhirat itu benar-benar ditegaskan. Doa sapu jagat yang sering kita bacakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan bebaskan kami dari siksa neraka. Jadi apa? Kebaikan dunia dan akhirat. Jadi enggak hanya kita menghormati atau memuliakan Nabi Muhammad SAW, kita juga menghormati para pemimpin dunia kita, pemimpin politik kita. Itu cara, ya. Kenapa? Kalau Anda hanya condong kanan, Anda condong kiri, berarti Anda adalah orang yang bukan orang yang moderat. Berarti Anda orang yang condong, Anda orang yang ekstrim. Nah, di situ contoh misalnya. Ya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah kamu kehidupan untuk yang akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Itu kan ayat Al-Qur'an bicara soal memoderasi kehidupan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya, kamu jangan hanya bermimpi untuk bidadari, 72 bidadari, tapi kamu kok menghancurkan dunia. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa kita harus mencari kebaikan dunia sekaligus juga kebaikan akhirat? Jadi adalah keseimbangan yang kehidupan kita. Ya. Kemudian juga moderasi sikap keseimbangan juga ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal ghulu fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din." Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam beragama. Itu jelas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok hadis-hadis seperti ini tidak populer? Ya, ini sekarang tugas kita untuk mempopulerkan gitu loh. Ada hadis memang yang sangat populer, ya rata-rata ya hadisnya 72 bidadari, ya, tapi matinya bukan mati dalam arti syahid yang dikehendaki dalam sabda Rasulullah dan tuntunan para ulama, ya. Sehingga dalam antrian nanti katanya itu para teroris itu ketika mendekati antriannya umatnya Nabi Muhammad SAW ditanya malaikat, kamu benar orang Islam? Benar malaikat. Tapi kenapa kok kamu matinya di gereja? Gitu. Itu contoh misalnya yang kita bisa berikan kepada mereka bahwa ada kekonyolan-kekonyolan yang ternyata mereka lakukan, ya. Mereka katanya ingin beragama tapi ternyata ya yang seperti itu ya tindakannya.
Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang berlebihan dalam beragama. Lebih-lebihan dalam beragama apa? Maksudnya itu. Nah, ini biasanya yang jomblo itu kan sering digoda dengan kapan kamu nikah? Nikah itu kan sunnahnya Nabi. Padahal kalau kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut secara lengkap, ternyata itu bicara soal sunnah, soal tradisi moderasi dalam beragama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka sunnahku maka dia bukan golonganku. Itu kan kalau pernikahan itu sering dikutip hadis itu dan dianggap hanya hadis untuk nikah itu sunnahnya Nabi, maka kamu nikah. Benar, tapi suka hadis ini suka untuk meledek orang jomblo yang belum menikah. Padahal apa ceritanya itu? Ada 3 orang yang datang kepada kediaman Rasulullah SAW, bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana Nabi Muhammad hidup dan sebagainya. Kemudian 3 orang itu, aduh, kita ini kalau dibandingkan Nabi ini nggak ada apa-apanya nih. Aduh, kalau gitu aku pengen sholat terus, aku nggak mau nikah, hanya mau sholat, aku mau puasa terus, nggak mau ini, nggak mau itu, pokoknya bersikap lebihan dalam agama. Ketika mendengar hal tersebut, Nabi Muhammad SAW berkata, wallahi inni la'atqakum lillahi la'akhsyakum lillahi wa'atqakum. Ya, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Walakinni asumu wa uftir, tapi aku juga berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arkudu, aku juga sholat dan juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan juga aku menikahi para wanita. Maka faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maksudnya apa? Sunnah di situ adalah bukan cuma nikah gitu, tapi maksudnya moderasi dalam beragama. Jangan lupa darat. Kamu sholat ya sholat, tapi jangan lupa juga istirahat. Ya. Kamu puasa ya puasa, tapi jangan lupa kesehatan. Lupa juga apa? Untuk berbuka, sehat dan sebagainya. Dan juga jangan lupa, bukan nggak beribadah, jangan lupa untuk nikah. Jadi faman raghiba an sunnati falaysa minni, itu sunnahnya adalah sunnah moderasi dalam beragama, ya, bukan hanya untuk nikah saja, tapi moderasi dalam beragama. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, dan lain sebagainya. Banyak hadis-hadis lain. Inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li badanika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ti kullah dzi haqqin haqqahu. Itu juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Tuhan memiliki hak atas kamu, tapi badanmu juga punya hak atas kamu. Kemudian keluargamu juga punya hak atas kamu. Maka berikanlah mereka yang punya hak, kewajiban, tunaikan kewajiban kamu kepada mereka. Jadi kalau kita bicara soal terorisme gimana? Uang itu bayi yang masih di bayi aja dibawa apa? Bunuh diri, anaknya dibawa bunuh diri, lupa sama, malah kalau kita baca mengkafirkan orang tuanya, mengkafirkan keluarganya. Ya gimana kalau dibandingkan dengan hadis-hadis seperti ini? Nah, kembali lagi, dari mana mereka belajar? Ya ternyata bukan dari para guru-guru yang kadang kita anggap otoritas untuk bicara soal hal ini. Nah, kemudian juga moderasi, ya, beragama merupakan, kita bisa disebut dengan ijma', ya. Ijma'ul ummah, ijma'ul ulama di negeri kita. Kita bicara soal moderasi. Di NU sendiri sejak tahun 79, Kiai Ahmad Siddiq setelah beliau akan menjadi Rais Suriah PBNU pada saat itu, bicara soal misalnya apa? Tawassut wal i'tidal, moderasi dalam beragama dan tegak dan lurus. Bukan karena diundang BNPT bicara moderasi atau karena Densus 88 undang terus, bukan. Sejak dulu para ulama bahkan Al-Quran sudah bicara soal sikap moderasi dalam beragama. 79, ya, Kiai Ahmad Siddiq sudah menulis tentang Khittah Nahdiyah
yang di situ tertulis soal bagaimana sikap moderasi adalah at-tawassut wal i'tidal, moderat dan lurus, tegak. Kemudian apa? At-tasamuh, toleransi, toleran. Kemudian at-tawazun, keseimbangan, menjaga keseimbangan. Kemudian al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dan keseimbangan menjulukan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini NU. Muhammadiyah juga bicara soal moderasi. Kalau membaca buku-bukunya Buya Profesor Syafi'i Ma'arif, Kiai Haji Haidar Nasir yang sekarang, ya, atau Buya Hamka yang dulu, itu bicara soal moderasi agama gitu. MUI 2015 sudah bicara soal tentang Islam wasatiyah. Jadi ini semuanya adalah bahwa kita sebenarnya ketika bicara soal terorisme dan radikalisme, sebenarnya umat kita, umat Islam itu jauh dari pandangan-pandangan yang moderat itu aja. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan itu. Kuncinya memang adalah bagaimana kita memoderasi, menjaga keseimbangan, kebaikan dunia dan akhirat, ya, kebaikan kehidupan sosial politik kita. Dan ini yang tidak bisa dipisahkan. Hubbul waton minal iman. Saya salah satu contoh yang sering dibicarakan oleh para ulama, para kiai kita, ya inilah yang menjadi mencintai negeri juga bagian dari mencintai agama kita. Dan nggak mungkin yang namanya kalau kita bicara soal Pancasila UUD 45, itu kan sudah disahkan, prosesnya sangat panjang, ada BPUPKI di situ, Badan Persiapan Pemeriksaan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Tokoh-tokohnya ada Ki Bagus dari Muhammadiyah, ada Kiai Abdul Wahid Hashim dari NU, kemudian ada Haji Agus Salim, ada Kahar Muzakir dan sebagainya. Para ulama Islam, para kiai terlibat dalam penyusunan itu. Tahun 45, loh kok sekarang tiba-tiba ada yang ngaku Islam mau mengkafirkan Pancasila dan UUD 45. Berarti apa? Nggak ngerti sejarahnya orang ini. Gitu. Nah, kalau kita ingatkan kembali tentang sejarah ini, ya, bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad pada bulan Oktober tahun 1945, bahwa membela kemerdekaan Republik Indonesia adalah bagian dari jihad, yang membela resiko dari pembelaan itu akan, kalau dia terbunuh maka matinya adalah mati syahid. Lah itu membela Republik Indonesia yang bukan negara Islam disebut dengan syahid. Nah ini apa? Ini ulama besar yang mengeluarkan resolusi itu. Beliau tidak sendirian, berkumpul para ulama-ulama yang lain. Nah, kita kalau sampaikan bahwa seperti ini kan sebenarnya kan enak gitu loh, masyarakat ngerti bahwa tidak bisa dibedakan antara cinta negeri dengan cinta agama, itu nggak ada dibedakan. Seperti ayah, kamu memilih nggak mana yang mau dilukai, matamu sebelah kiri atau matamu sebelah kanan? Nggak ada yang mau. Kamu kalau diambil telinganya, telinga kirimu atau telinga kanan, ya seperti itu gitu. Kamu sayang bapak sama ibu, ya sayang dua-duanya. Kenapa harus dipilih? Gitu kan? Kamu Al-Quran mau Pancasila, ya dua-duanya kita pakai. Al-Quran sebagai pedoman kita dalam agama dan nanti menuju kepada akhirat, ya. Tapi kehidupan berbangsa bernegara, ya kita pakai Pancasila dan UUD 45 dan menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Jangan sampai kita nggak helm kemudian ditilang oleh polisi, nanya ayat hadisnya mana Pak? Ya nggak nyambung gitu. Kalau gitu kamu kalau jalan nanti ambil jalur kanan aja, jangan sebelah kiri gitu. Nah ini istilahnya kita bagaimana meletakkan pandangan-pandangan keagamaan kita dalam konteks, ya, kekinian dalam konteks kenegaraan kita. Nah ini yang menjadi tantangan kita bersama, bahwa inilah yang perlu kita perkuat di tengah masyarakat kita, bahwa sebenarnya sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa sebenarnya agama itu mudah, moderat, ya, ad-dinu yusrun, ya, la yusyadad din rajulun illa ghalabahu. Barang siapa yang mempersulit agama ini, membikin sulit, bikin susah, bikin ekstrim, bikin radikal agama ini, ghalabahu, akan dikalahkan oleh Islam itu sendiri. Dan kita melihat para teroris, para radikal, ya, yang mempersulit, yang bikin ekstrim agama ini,
mereka akan dikalahkan. Itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa sampaikan, nanti kita lanjutkan tanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.